Bagaimana virus melakukan perbanyakan diri dengan berbagai macam jenis RNA. Jadi virus yang mengandung bermacam-macam RNA. Seperti apa jalurnya? Nah, di sini ada 3 jalur ya. Jadi ada warna kuning, warna biru, dan warna merah. Nah, Ibu jelaskan satu persatu ya. Di sini misalnya pada warna merah, virus melakukan penempelan di atas reseptor permukaan sel inang. Kemudian virus akan melepaskan virus virus RNA virus ya dan protein. Nah, setelah lepas nanti virus akan melakukan tadi ya produksi ya. Di sini produksi messenger RNA ya. Produksi messenger RNA ini diproduksi di dalam kapsid dan dilepaskan menuju sitoplasma sel inang, yaitu. Nah, di sini ada produksi nanti dsRNA ya, RNA 2 utas atau sen strand atau utas sen dengan atau utas antisen nih pada Rheoviridae ya. Kalau pada Rhabdoviridae ini dihasilkan RNA single strand atau antisen, utas antisen itu pada Rhabdoviridae. Jadi setelah mRNA diproduksi di dalam kapsid tadi ya, kemudian dilepaskan menuju sitoplasma sel inang, maka kapsid tadi protein dan RNA virus tadi diproduksi ya dengan RNA polimerase. Nah, RNA polimerase menginisiasi produksi pada utas antisen ya. Sehingga mRNA dan utas antisen tadi bergabung membentuk dsRNA, RNA 2 utas, double strand DS itu ya. RNA 2 utas yang akan menjadi genom virus baru. Nah, setelah itu dia akan mengalami pematangan, packaging ya, dan mengalami rilis, pelepasan dari sel inang. Tuh. Kemudian juga ada mekanisme caranya, yaitu dia akan melekat pertama sama ya, kemudian melepaskan RNA virus dan protein. Nah, kemudian masuk ke tahap di mana utas sense yaitu mRNA pertama kali akan ditranskripsi menjadi genom virus sebelum protein disintesis. Nah, setelah itu baru utas antisen itu masuk menuju kapsid. Di sini baru protein kapsid tadi terbentuk. Setelah itu akan mengalami juga pematangan karena material genetik virus tadi sudah lengkap dengan komponen-komponen lain seperti kapsid protein, dan dia akan lepas, rilis dari sel inang. Kayak gitu. Selain itu juga kalau pada panah merah ini virus akan melekat di permukaan reseptor sel inang, sama yang akan dilepaskan adalah material genetik virus yaitu RNA virus dan protein. Kemudian dia akan masuk ke tahap replikasi ya. RNA akan mengalami replikasi dengan enzim RNA polimerase. Ya, di sini akan terbentuk utas antisen yang ditranskripsikan membentuk genom virus ya. Membentuk genom virus, kemudian ditranslasi membentuk sintesis protein virus, kemudian mengalami pematangan dan rilis dari sel inang ya. Jadi seperti itu mekanismenya, itu caranya bagaimana RNA virus melakukan perbanyakan diri dalam sel inang. Jadi ini virusnya material genetiknya berupa ribosomal nucleic acid ya itu. Baik, di sini kita bisa lihat mekanisme retrovirus dalam melakukan infeksi ya, memperbanyak diri atau replikasi ya, atau multiplikasi di dalam sel inang. Salah satu contohnya adalah jenis retrovirus ya, masuk ke dalam Rhetroviridae. Jadi retrovirus ini akan melakukan fusi, bergabung dengan sel inang. Nah, itu melakukan fusi di mana dalam virus ini mengandung enzim reverse transkriptase, kapsid, dan virus ini berselubung. Ya, dengan cara fusi tadi akan bergabung dengan sel inang. Nah, di dalam sel inang ini mengandung DNA.
itu pada kromosom sel inangnya. Itu ya. Nah, setelah retrovirus itu masuk dengan fusi, kemudian dia akan melepaskan, jadi selubungnya tadi akan terbuka sehingga material genetik virusnya atau genom RNA-nya itu akan lepas. Ya, akan lepas dan di sini juga enzim yang dimiliki oleh virus tadi juga akan keluar dari tubuhnya. Contohnya di sini ada peran enzim reverse transkriptase, integrase, dan protease. Nah, bagaimana peranan enzim ini kita akan jelaskan di mekanisme ini ya. Oke, jadi setelah itu karena masih dalam bentuk RNA, maka virus itu harus berubah diri dulu menjadi material genetiknya ya, harus berubah dulu menjadi DNA supaya apa? Supaya bisa menginfeksi, supaya bisa ikut bergabung dengan material genetik inang. Kenapa? Karena jenis material genetik inang di sini adalah DNA. Jadi tidak bisa kalau material genetik virusnya RNA, maka dengan bantuan enzim reverse transkriptase yang RNA virus tadi berubah menjadi DNA virus. Jadi reverse transkriptase ini akan mengcopy RNA virus untuk memproduksi DNA virus yang double strand yang memiliki 2 utas. Nah, setelah itu masuk ke tahapan DNA virus ditransfer atau disalurkan ke dalam inti sel. Nah, karena di sini kita lihat yang ungu ini ya, jadi masih dibungkus oleh inti sel. Jadi DNA-nya ada di dalam inti sel. Nah, bisa seperti DNA-nya manusia ya, masih di dalam inti sel kita. Nah, jadi akan masuk ke dalam nukleus tadi dengan DNA virus tadi ya. Karena kan tadi RNA bentuknya sekarang menjadi DNA kan dengan bantuan reverse transkriptase tadi ya. Nah, DNA virus akan ditransfer, dimasukkan ke dalam inti sel inang. Nah, di dalam inti sel itu ada DNA inang ya. Jadi dia akan melakukan integrasi atau penggabungan DNA virus dengan DNA inang. Jadi DNA virus yang bergabung tadi itu dikatakan sebagai provirus ya. Jadi DNA virus yang berintegrasi ke dalam kromosom sel inang itu disebut dengan provirus. Dengan bantuan enzim namanya virus integrase atau integrase virus. Di bantuan enzim integrase tadilah DNA virus bisa bergabung dengan DNA dari sel inang. Misalnya di sini sel manusia ya. Kemudian provirus itu akan melakukan replikasi ketika sel inang juga sedang melakukan replikasi. Jadi dia ngikuti polanya sel inang. Jadi DNA virus inang bereplikasi, DNA inang bereplikasi, DNA virus juga akan ikut bereplikasi sampai tahapan replikasi itu selesai. Setelah itu masuk ke tahap transkripsi. DNA inang akan bertranskripsi, maka DNA virus itu akan ikut melakukan transkripsi. Disinilah terbentuknya atau tersintesisnya, diproduksinya RNA untuk genom retrovirus baru. Nah, RNA inilah yang akan mengkodekan kapsid retrovirus, enzim retrovirus, dan selubung protein retrovirus. Jadi sudah lengkap semua diproduksi, kapsid, protein, enzim tadi ya, sama selubung protein karena ada virus retrovirus itu kan ada selubungnya. Maka mengalami virus protein tadi dikeluarkan. Nah, oke. Jadi virus protein tadi yang menempel di DNA inang akan lepas. Itu dengan enzim namanya protease. Protein virusnya ya, protein virus yang diproduksi di dalam sel inang akan dilepas dengan enzim protease. Jadi protease itu yang akan mendegradasi protein yang sudah diproduksi oleh DNA virus yang menempel di DNA inang dengan proses transkripsi tadi. Oke, itu udah lepas RNA virusnya ya. Nah, setelah itu beberapa protein virus juga bergerak ke membran plasma inang. Dia akan bergerak ke membran plasma. Setelah itu baru retrovirusnya mengalami pematangan yang bertujuan untuk meninggalkan sel inang. Nah, di sini dengan cara budding juga. Ya, jadi untuk melepaskan diri dari sel inang tadi. Oke.
Jadi cara keluar dari selnya dengan budding, pembentukan tunas ya dan benjolan di ujung tubuh sel ini.